Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas kembali sebuah pertanyaan, yaitu bolehkah berpolitik? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kita akan memulai dengan pertanyaan mendasar. Apakah politik itu sebenarnya? Dalam Kamus Inggris Indonesia oleh John M. Eccles dan Hasan Sadili mengatakan 4 definisi tentang politik. Yang pertama, ditandai dengan ketajaman pikiran, otak dalam mengatur, merancang atau penanganan. Kedua, bijaksana, cerdas cerdik dalam mempromosikan suatu kebijakan. Ketiga, bersifat penuh siasat, ketajaman berpikir. Keempat, politik itu A. Seni atau ilmu pemerintahan, B. Seni atau ilmu mengenai menuntun atau mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan C. Seni atau ilmu berkaitan dengan memenangi dan memegang kendali atas suatu pemerintahan. Dari keempat definisi ini, maka dapat saya simpulkan bahwa politik secara etimologi adalah mengatur atau menyusun strategi. Nah, jika dihubungkan pertanyaannya, bolehkah berpolitik? Maka hal itu tidak bisa terlepas dari pribadi seseorang. Ketika masuk ke arena ini, maka saya akan menjawabnya sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang tokoh agama. Mari kita mulai. Anda siap? Oke. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, pemerintahan itu bersifat teokrasi. Apa artinya? Di mana bangsa Israel menerima langsung pernyataan Tuhan melalui para nabi. Sedangkan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, pemerintahan itu bersifat fundamental. Kalau bagi saya pakai kata fundamental. Artinya, iman merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, cerita di dalam Alkitab, Matius 22 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22, di mana orang-orang Farisi berunding untuk menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar? Dan jawaban Yesus dalam Matius 22 ayat 21 dikatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Agama dan politik dunia itu tidak bisa dipisahkan, tetapi tidak bisa pula dicampur adukan secara serampangan. Oke, saya ulangi lagi. Agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan, tetapi tidak bisa pula dicampur adukan secara serampangan. Karena mengapa? Karena agama adalah sumber etika dan moral, sedangkan politik dunia adalah instrumen negara dalam menjamin berjalannya suatu pemerintahan sesuai dengan norma etika dan moral. Makanya ketika di dalam pemerintahan mulai terjadi penyimpangan etika dan moral, firman Tuhan yang katakan bukan saya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kalau pemerintahan telah menyimpang dari etika dan moral. Sikap kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, berdasarkan firman Tuhan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, tetapi sebaliknya, jika pemerintahan melakukan politik sesuai dengan norma moral dan etika, maka ini yang harus kita buat sesuai dengan Roma 13 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, jika pemerintahan melakukan politik sesuai dengan norma moral dan etika, ini yang harus kita buat.
Dalam Roma 13 ayat 1-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Firman Tuhan katakan. Kita lanjut. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jelas ayat ini mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah adalah perpanjangan tangan Allah untuk menegakkan keadilan, ya, untuk menegakkan keadilan. Masalahnya adalah seringkali ada beberapa orang yang selalu saja menjadikan contoh tentang Daniel di Babylon dan Yusuf di Mesir untuk alasan mereka bisa terjun dalam politik praktis. Dan ini adalah contoh yang salah. Mengapa? Karena seseorang masuk dalam pemerintahan lewat jalur politik itu ada dua cara. Seperti yang Anda lihat pada tayangan video ini. Ya, orang masuk ke dalam politik, ke dalam pemerintahan lewat jalur politik itu ada dua cara. Cara yang pertama melalui partai. Cara yang kedua sebagai seorang profesional atau tenaga ahli. Nah, jikalau dilihat hal ini, Daniel di Babylon dan Yusuf di Mesir masuk dalam politik pemerintahan bukan lewat jalur partai, harus jelas. Karena ada orang-orang partai yang masuk dalam politik, terlibat aktif dalam politik, mereka menggunakan contoh Daniel dan Yusuf. Sekali lagi, Daniel dan Yusuf masuk dalam politik pemerintahan bukan lewat jalur partai, tetapi sebagai tenaga ahli. Mereka adalah orang-orang pintar yang dipakai oleh kerajaan pada waktu itu karena masalah yang dihadapi. Dan lewat Daniel dan Yusuf, masalah itu dapat teratasi. Jadi kalau Anda mau berpolitik, ya silakan. Mau masuk ke pemerintahan, ya silakan. Tapi jangan gunakan contoh Daniel dan Yusuf untuk mengiyakan maksud Anda di dalam berpolitik. Nah, lalu apa sikap gereja? Seorang yang bernama Jim Harris, wakil direktur dari Gereja Immanuel di Cape Town, dia mendefinisikan gereja dan politik. Dia katakan begini, gereja adalah orang percaya perorangan atau sebagai satu lembaga. Politik adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan memerintah, menuntun, dan membangun masyarakat madani. Nah, berdasarkan hal ini, maka peran gereja atau anggota jemaat dalam politik adalah bersifat etika dan bukan pada politik partai yang banyak kali bersifat partisipan. Kalaupun anggota gereja ada di dalam partai, ia hanya perjuangkan masalah-masalah etika Kristen sebagai individu atau perorangan. Bila anggota gereja secara perorangan memasuki dunia pemerintahan dan politik, mereka lakukan itu sebagai perorangan, bukan sebagai seseorang yang membawa agenda gereja. Ingat, antara politik dan agama, semua itu ada caranya. Dan semua cara
ada tempatnya. Apabila ada di antara anggota gereja yang terlibat dalam politik dan berhasil, kemudian dia diundang untuk menjadi pembicara sebagai seorang motivator untuk memotivasi, itu dapat digunakan. Tetapi jikalau dia tidak setia, kemudian dia mau membicarakan imannya di hadapan banyak orang, lebih baik jangan, karena itu akan menjadi batu sandungan. Saya ingatkan kembali, semua itu ada caranya dan semua cara ada tempatnya. Dalam buku pendidikan halaman 57 dikatakan, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia yang tidak bisa diperjualbelikan. Manusia yang dalam jiwanya yang terdalam adalah benar dan jujur. Manusia yang tidak takut menyebut dosa sebagai dosa. Manusia yang dalam hati sanubarinya setia kepada tugas seperti jarum kompas yang selalu menunjuk ke kutub. Manusia yang akan tetap berdiri teguh walau langit runtuh sekalipun. Dan ini berbicara tentang integritas. Dalam amanat kepada orang muda, bab 6 halaman 33, dikatakan, sebagai murid-murid Kristus, bukannya engkau tidak boleh memangku pangkat-pangkat dunia, tetapi haruslah engkau selalu membawa agamamu sertamu. Jadi kita tidak dilarang untuk terlibat langsung di dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan atau politik. Tetapi jangan lupa identitas kita. Tinggal bagaimana kita menaruhnya pada tempatnya dan pada caranya yang tepat. Saudaraku, dunia ini menjadi tempat yang lebih baik karena Musa tidak berkata, saya tidak mau berurusan dengan Firaun. Dunia ini menjadi tempat yang lebih baik karena Daud tidak berkata, saya tidak mau melawan Goliat. Dunia ini menjadi tempat yang lebih baik karena Petrus tidak pernah berkata, saya tidak mau menginjil orang kafir. Dunia ini menjadi tempat yang lebih baik karena Tuhan Yesus tidak pernah berkata, saya tidak mau disalibkan. Dan dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik jika ada umat Tuhan yang bekerja dalam pemerintahan berkata, saya mau menggunakan talenta, jabatan, kekayaan, kepintaran untuk kemuliaan Tuhan. Bagi mereka yang bekerja di dalam partai politik, di dalam pemerintahan, dan Anda telah mengetahui dan mendengarkan akan kebenaran ini, tetapi tidak melakukannya, itulah dosa. Salam dari Bumi Sakamese, Tuhan Yesus memberkati.